YouTuber. Saya mau menunjukkan PLTS saya ya, yang memiliki kapasitas solar panel 240 WP, 120 WP dikalikan 2 yang dipasang secara seri. Solar panel mereknya Meisan. Ya, kita lihat sebentar. 240 WP 120 kali 2 yang dipasang secara seri. Ini dipasang secara seri. Kabelnya memakai kabel solar panel yang kolor hijau menurut rekan-rekan penggemar PLTS. Sebenarnya kabelnya kurang bagus sih. Ada yang lebih bagus, yaitu 8 AWG atau 10 AWG. Oke, nanti kita lanjut ke panel. Oke YouTuber, ini adalah sistem instalasi panel saya. Jadi komponen utama solar panel yang ada di atas tadi, dari solar atas, kabel kolor hijau langsung menuju ke panel. Jadi nanti di dalam ada MCB yang menghubungkan antara solar panel dengan MPPT e-Beaver. Jadi saya pakai e-Beaver yang 30 ampere rekan-rekan. Jadi YouTuber, jadi saya pakai 30 ampere. Saat ini pukul 2. Jadi kita punya PV-nya 44 volt, ampere 0,3 ampere. Saat ini mulai awal pemasangan sudah mendapatkan 28 kWh. Baterai saat ini ada di stage untuk 13,8. Jadi ini stage akhir karena sekarang pukul 3. Dan kemudian tegangannya baterai 1,1 ampere karena dia sudah stage untuk constant stage ya. Jadi mau akhir karena sekarang pukul 3. Kemudian bebannya 0. Ini beban yang saya pakai 9,1 kWh. Saya kemudian pakai inverter Taffer 1000 watt. Untuk watt normalnya sih infonya 500 watt ya, YouTuber ya. Ini adalah panel saya. Jadi panel saya ini sedikit unik kawan-kawan. Jadi saya mementingkan untuk menjaga baterai atau aki VRLA saya. Ini adalah aki VRLA saya ya, mereknya hijau. Ini saya pasang temperatur, ini saya pasang voltmeternya sekarang 13,8. Ini 13,8. Kemudian di sini juga baterai 13,8. Ini artinya sudah penuh ya kawan-kawan. Dia ngecas 13,8 di baterai 13,8, artinya sudah mau penuh. Kemudian ini merek hijaunya ya, dijelaskan. Nah, ini merek hijau 200Ah. Terus ini adalah panel saya. Panel saya sudah saya pasang ATS ya kawan-kawan ya. Jadi sangat simple panel saya. Saya pakai ATS sama relay delay timer. Jadi nanti saya jelaskan fungsinya masing-masing. Kenapa saya pakai delay timer, kenapa saya pakai ATS, pakai relay, kenapa sih tidak pakai kontaktor. Ya mungkin ada beberapa alasannya. Kemudian jadi itu PLTS saya gunakan untuk
otomatis apa namanya, penggunaan inverter itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian kalau malam saya pakai sistem DC ya kawan-kawan ya. Jadi ini adalah beban saya ya, dari DC sini masuk ke fuse atau sekring 10 ampere, keluarannya ke sini yang putih itu, putih itu sini. Nah, ini DC saya pakai ke TV ya kawan-kawan ya. Saya pakai TV, saya pakai lampu. Nah, jadi lampu saya sekarang semua pakai DC ya kawan-kawan. Kenapa saya pakai DC? Karena inverter yang saya punya ini efisiensinya cukup rendah sekali kawan-kawan, jadi sekitar 60%. Jadi itu kurang efisien yang bisa menyebabkan baterai saya cepat soak ya kawan-kawan, karena dia menarik ampere terlalu banyak tapi menghasilkan kWh yang sedikit. Jadi itu kenapa kalau saya pakai sistem DC. Ini ATS relay tipenya MK2P. Kemudian ini adalah delay timer. Tujuannya kenapa delay timer adalah saya memiliki waktu dari inverter untuk dia steady state. Jadi tidak langsung connect ke beban. Jadi saya biarkan setting 60 second ya kawan-kawan, atau 1 menit. Nah, setelah 1 menit dia langsung switch otomatis ke jaringan PLN gitu. Jadi tidak merusak inverter, tidak menyebabkan inverter cepat rusak. Untuk relay sendiri, jadi normally close adalah PLN. Jadi normally opennya saya pakai inverter. Jadi inverter nyala, ini dikasih beban, langsung switch ke inverter. Jadi itu ya kawan-kawan. Saya juga nanti mau mereview terkait TV yang menggunakan arus DC kawan-kawan. Jadi sangat-sangat hemat sekali karena TV-nya adalah kebutuhan utama. Jadi gitu ya kawan-kawan YouTuber. Kalau ada pertanyaan silahkan ke komen. Oh ya, saya mau menjelaskan ini, kenapa saya kasih input sama output VRLA. Ini artinya kawan-kawan, sekarang solar charge controller ini memberi arus atau input ke dalam baterai VRLA saya ini adalah 1,16 ampere kawan-kawan. Nah, coba dilihat nih 1,16 ampere. Berapa kWh yang sudah diinput? Nanti kita lihat. Nah, berapa kWh yang sudah diinput? Nah, nih 1727 watt hour, 1,7 kWh. Nah, berapa output yang saya gunakan selama beberapa hari ini? Ada 1,3. Coba kita lihat, ini output VRLA saya. Nah, ini 1385. Jadi masih ada 400 watt hour. Itu adalah 400 watt hour adalah yang sudah masuk ke dalam. Jadi selisihnya 400 watt hour. Oke. Kenapa kok saya begitu perhatian kepada baterai? Karena baterai ini adalah komponen utama yang bisa membackup arus listrik ya kawan-kawan. Jadi ini adalah komponen utama, ini harus dijaga seperti bayi. Jangan sampai dipakai atau disedot terlalu banyak, dan jangan sampai terlalu banyak ngecas, karena nanti bisa cepat rusak, umurnya bisa berkurang. Kalau dari spek hijau ini umurnya bisa sampai
8 tahun, 7 tahun. Lifetime desainnya adalah 7 tahun. Jika penggunakannya 30% dari kapasitas maksimal ya, misalnya 100% digunakan cuman 30%-nya, ini bisa sampai 7 tahun. Tapi kalau kita menggunakan sampai 70%, 80% dari kapasitas 200 Ah, itu umurnya bisa sampai 2-3 tahun. Jadi ini harus kita perlakukan seperti bayi gitu kawan-kawan. Jadi jangan terlalu banyak menyedot aki, mengkonsumsi aki ini biar dia awet. Ya itu tergantung dari kapasitas PLTS yang akan didesain. Jadi itu kawan-kawan, nanti kita tambahin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.